Oke, sobat-sobat Garuda Fan dimanapun kalian berada, semoga tetap sehat selalu. Saya di sini punya informasi yang sangat menarik dan cukup menantang, di mana perjalanan timnas Indonesia memasuki babak baru, babak yang penuh tekanan, kritik dan harapan yang sangat membara dari kalangan publik. Tapi tunggu dulu, sebelum kita membahas lebih jauh, ada kabar yang sangat menarik. Salah satu nama dari kandidat pelatih itu akan tiba di Indonesia. Apa yang membuatnya spesial? Mari kita simak bersama. Kita tahu kegagalan menuju Piala Dunia 2026 adalah pukulan yang sangat menyakitkan. Patrick Kluivert pun harus angkat kaki dan kini PSSI berada di persimpangan jalan, memilih pelatih yang akan menentukan arah masa depan sepak bola Indonesia. Kini dua nama yang menjadi sorotan tajam dari 5 kandidat dari PSSI saat ini. Yang pertama adalah Timur Kapadze, arsitek muda dari Uzbekistan yang dikenal tentang berpengalaman di Asia, dan juga Jesus Casas, mantan pelatih Irak yang penuh ambisi dan gaya bermain agresif. Namun memilih pelatih bukan sekadar urusan nama, ini adalah pertaruhan besar yang akan menentukan masa depan timnas. Kalau kita bicara dari dua kandidat sebagai calon utama, calon kuat dari pelatih timnas kita, yang pertama adalah Timur Kapadze, mantan pelatih Uzbekistan. Ia pernah menangani timnas Uzbekistan U23 yang cukup berpengalaman di Asia. Namun berbicara gajinya disebut sekitar berapa? 7,5 miliar rupiah per tahun. Menurut laporan terbaru, Kapadze bahkan dijadwalkan datang ke Jakarta pekan ini dan direncanakan sholat di Masjid Istiqlal, sebuah agenda yang menunjukkan keterbukaannya terhadap budaya Indonesia. Ini tentunya sangat menarik. Bahkan ia disebut-sebut sebagai kandidat kuat dari internal AFC. Namun yang kedua di sini berbicara kepada sosok Jesus Casas, mantan pelatih Irak. Di sini bahkan media Irak menyebutkan Casas masuk dalam daftar kandidat kuat PSSI. Untuk gajinya tentunya jauh lebih besar dari Kapadze, sekitar 1,25 juta USD atau setara 19, miliar rupiah per tahun, dan pernah meminta hingga 2 juta USD kepada Irak. Perbedaan gaji ini menunjukkan PSSI harus benar-benar memperhitungkan komitmen finansial sebelum memilih. Untuk dampak bagi timnas Indonesia adalah tentunya pemilihan pelatih bukan hanya soal nama besar. Pelatih harus cocok dengan filosofi permainan Indonesia dan mampu membangun tim yang lebih kuat lagi. Karena jika memilih pelatih dengan gaji tinggi, PSSI harus memastikan anggaran tetap aman tanpa mengorbankan pembinaan pemain lokal dan program naturalisasi. Karena kalau kita ketahui bersama, bagaimanapun itu akan menjadi sebuah keputusan yang akan dinanti-nantikan oleh para supporter Indonesia. Karena saat ini juga media dan juga publik sedang menyoroti bagaimana ekspektasi yang cukup tinggi jika pelatih itu tidak bisa mampu mengangkat derajat sepak bola Indonesia, maka tentunya siapapun mereka akan sia-sia. Karena keputusan ini juga akan memengaruhi kepercayaan publik yang saat ini sedang kritis. Untuk tantangan ke depan tentunya bagi timnas Indonesia, siapapun yang dipilih tantangannya sangat besar dan cukup signifikan. Yang pertama adalah stabilitas pelatih, tentunya menjadi sorotan. Dalam waktu singkat, Indonesia sudah melepas 2 pelatih besar. Yang pertama adalah Sintayong, yang kedua Patrick Kluivert. Tentunya ada integrasi pemain yang menjadi hal penting. Pelatih baru harus bisa menyatukan pemain lokal diaspora dalam proses naturalisasinya. Bahkan dari ekspektasi supporter di sini juga menjadi hal yang penting. Kritik dari masyarakat semakin tinggi, jadi hasil cepat pasti dituntut. Kemudian ada sistem PSSI yang dimana menjadi sorotan, bukan hanya soal pelatih tapi juga pembinaan jangka panjang dan komunikasi yang lebih baik dengan supporter. Tentunya di sini saya punya closing statement kepada kalian.
bahwa saya menyimpulkan di sini, mencari pelatih baru bukan sekadar menandatangani kontrak. PSSI harus memilih sosok yang cocok dengan kondisi timnas Indonesia, punya visi jangka panjang dan bisa bekerja dalam sistem yang kuat. Sebagai supporter, kita bisa ikuti prosesnya. Siapapun pelatihnya yang dipilih nantinya, bagaimana rencana mereka dan bagaimana mereka memaksimalkan pemain lokal serta diaspora. Tentunya ini hal yang perlu kita waspadai dan perlu kita jaga bersama, bukan hanya sekedar menuntut untuk mundur salah satu seseorang, tetapi memberikan dukungan penuhnya kepada timnas Indonesia yang saat ini berusaha untuk bangkit. Jadi bagaimana menurut kalian, siapa yang paling cocok jadi pelatih baru timnas Indonesia? Apakah Jesus Casas? Siapa? Ada Timur Kapase, atau kalian punya saran sendiri? Jangan lupa tulis di kolom komentar. Dan sahabat-sahabat Garuda, saya rasa cukup narasi barusan. Jadi bagaimana menurut kalian? Silahkan ditulis di kolom komentar. Dan jangan lupa like dan subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan informasi penting khususnya timnas Indonesia. Bersama saya, salam olahraga kita Garuda. Dan biasanya nih teman-teman, kalau saya perhatikan, nama-nama yang dirumorkan, ini kalau saya perhatikan, ini polanya, nama-nama yang dirumorkan, baik sebelumnya, pemain-pemain diaspora yang kemungkinan akan dinaturalisasi ternyata gak jadi. Tapi yang pemain yang tiba-tiba datang bersalaman dengan ketua umum itu sudah pasti jadi. Nah ini pelatih juga, nih feeling saya, mungkin juga saya salah. Kemungkinan yang dirumorkan ini juga belum tentu jadi, tapi bisa juga jadi. Kenapa sekarang saya bilang bisa juga jadi? Karena ini ada urgensi sekarang. Ada kepentingan yang sangat besar, gak bisa terlalu lama ditunda. Karena tahun depan Maret ada FIFA Matchday. Masa sekarang FIFA Matchday sudah di skip, terus nanti mau skip lagi? Gak bisa seperti itu, harus ada International FIFA Matchday. Jadi artinya kemungkinan nih bahwa bulan Januari nanti sudah ada nama yang akan dipanggil oleh PSSI untuk fit and proper test. Yang saya dapat informasi sih seperti itu. Ini kali sih seharusnya ada interview, ada pemaparan dari sang calon pelatih, planning dia seperti apa, dan kira-kira hasil analisa dia tentang timnas Indonesia itu seperti apa. Kan pasti mereka diminta untuk melihat video-video dari permainan timnas Indonesia, baru kemudian akan ada keputusan yang diambil. Karena ini urgent, ya bisa juga nih dari nama-nama yang dirumorkan nanti benar akan dipanggil untuk diinterview. Tapi saya pikir kayak Boyan Hodak belum bisa juga. Ada pendekatan karena dia masih terikat kontrak kan. Nama Timur Kapase sudah di meja Dirtek PSSI. Menurut FIFA Soccer, Timur Kapase disebut sudah deal dengan timnas Indonesia. Kabar ini pertama kali dilaporkan media Uzbekistan Zamin yang menyebutkan bahwa proses nego antara Kapase dan PSSI telah memasuki tahap akhir. Menurut laporan Zamin yang mengutip Championat.Asia, Kapase menjadi kandidat utama untuk menangani skuad Garuda. Keputusan resmi diperkirakan akan diumumkan dalam beberapa hari ke depan. Hal ini diperkuat oleh pernyataan manajer Timnas Indonesia sekaligus Badan Timnas Indonesia, yaitu Pak Sumarji, yang mengakui nama Timur Kapase sudah diajukan ke meja Alexander Zwiss atau Dirtek PSSI, sekaligus dengan beberapa nama lainnya. Hal ini makin memperkuat rumor Timur Kapase akan segera melatih Timnas Indonesia. Kita tunggu beberapa hari ke depan apakah benar jadi kenyataan Timur jadi pelatih Timnas Indonesia, atau mungkin ada nama pelatih lain yang diinginkan PSSI untuk sebagai pelatih Timnas Indonesia. Ada nanti insya Allah Pak Ketua Umum yang akan menyampaikan hal-hal baru berkaitan dengan soal perkembangan pelatih timnas ya. Artinya udah mau titik terang Pak? Pelatihnya kan sudah disampaikan 5, itulah yang sedang kami dalami. Saya bicara sama Alex barusan, diskusi berkaitan dengan itu, dan kelima-limanya tentu nanti akan sekarang ini sudah selesai sebenarnya, tinggal proses pendalamannya, tinggal nanti bagaimana proses selanjutnya. Kembali lagi dari kelima itu kan pasti akan dipilih satu kan. Nah, kembali itu nanti semuanya melalui mekanisme yang benar, dan Ketua Umum juga sudah menyampaikan kepada saya agar supaya menjalankan sesuai dengan mekanisme yang ada, dan insya Allah itu akan menemui hasil yang sangat baik, positif untuk timnas. untuk isu pelatih ya, itu kan masih dalam artian kan berkembang terus ini. Mungkin sampai hari ini update dari sementara itu tetap dalam proses seleksi yang dilakukan
oleh tim dan sesegera mungkin insya Allah secepatnya akan diumumkan. Kapan itu Pak? Mudah-mudahan paling lambat minggu depan sudah bisa. Ada berapa nama kandidat? Untuk nama-nama tidak bisa disebutkan berapanya karena dinamis berjalan dari beberapa nama. Ya mudah-mudahan secepatnya juga bisa diputar. Itu kapan sih yang supaya Nanti untuk nama-nama akan disebutkan dalam kesempatan pertama deh oleh ketua. Kan tidak punya timeline karena itu membantu presiden nanti juga jadi tidak ada pada saat waktu kampanye yang pasti PSSI akan mengejar secepat mungkin supaya pelatih kita itu dalam waktu yang sudah